kita miliki di sekolah gitu ya. Jadi banyak aset sekolah yang harus dikembangkan di kita miliki di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan sekalian yang pada saat ini sudah memenuhi undangan ya terkait dengan identifikasi aset yang ada di sekolah kita gitu ya. Ini merupakan serangkaian bagian dari tugas saya maupun tugas Bu Puspa sebetulnya gitu ya terkait dengan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Garut ya yang mungkin beberapa hari lagi memasuki tahapan akhir gitu ya. Sebetulnya ini sudah lama modul 3.2 ya Bu Puspa 2 minggu yang lalu, namun ya berbagai hal kesibukan baik rekan-rekan ataupun saya pribadi ataupun Bu Puspa juga gitu ya, itu maka untuk aksi nyata di modul 3.2 itu adalah dan bisa terrealisasi sekarang gitu ya. Nah, dalam materi 3.2 ini intinya adalah tentang aset sekolah gitu ya. Tentang aset sekolah yang mana tentunya rekan-rekan juga sudah pada tahu lah yang namanya aset, sesuatu yang dimiliki oleh individu ataupun lembaga yang mana bernilai gitu ya itu. Nah kalau aset itu sendiri sih, kalau aset yang oleh pihak pemerintah itu sebetulnya terbagi menjadi 7 kalau nggak salah itu ya, mulai dari tanah, KIP A, KIP B-nya tetap atau modal berat gitu ya, kemudian C-nya ruang atau kelas bangunan gitu ya, kemudian sampai ke G
itu adalah aset yang tak berwujud gitu ya. Nah, tetapi yang kita sekarang, saya sebetulnya tidak akan membahas tentang aset sekolah karena semua juga sudah tahu. Mungkin beberapa dari rekan juga ada yang belum tahu juga gitu tentang aset sekolah ini, gitu ya. Cuma yang dibahas bukan yang tadi tentang aset di sini, itu adalah di mana aset sekolah yang dapat mendukung terhadap proses pembelajaran murid gitu ya. Sehingga muridnya itu adalah berkarakter atau muridnya itu menjadi yang bersikap positif gitu ya terhadap murid. Nah di sini saya minta satu orang ya Bu Fitri saja untuk sebagai notulen ya mencatat apa yang kita bahas sekarang ya terkait dengan identifikasi gitu ya, identifikasi aset sekolah, identifikasi aset sekolah. Nah perlu Bapak Ibu ketahui bahwa aset sekolah itu ada 7 ya Bu Puspa ya, ada 7 ya, mulai dari aset manusia ya. Nah teknisnya seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mengetahui 7 modal atau aset dari sekolah itu, mulai dari modal manusia, modal sosial, modal politik, modal lingkungan, modal agama dan budaya, modal finansial, dan modal fisik gitu ya. Nah nanti teknisnya Bapak Ibu silakan Bapak Ibu yang punya yang misalkan ini terkait dengan modal manusia, jadi Bapak Ibu silakan ajukan atau sampaikan terkait dengan modal itu. Contohnya modal manusia, selain di sekolah itu apa sih modal manusianya? Apakah guru, misalkan TU, siswa, dan sebagainya gitu. Nah modal manusia itu apakah semuanya itu mendukung terhadap program-program yang ada di sekolah atau bagaimana gitu. Kemudian kegiatan aset, misalkan aset fisik, apakah aset fisik di sekolah kita itu apa saja gitu ya. Nanti silahkan ya, misalkan selain kelas atau rombel ada lagi perpus atau apalah gitu ya, silahkan ya. Kita di sini ngobrol saja terkait dengan keterkaitan dengan aset yang kita miliki di sekolah gitu ya. Jadi kita kan selama ini tidak hanya ya datang ke sekolah kemudian balik lagi ke rumah gitu kan, hanya mengenal siswa, misalkan seperti itu kan, tidak seperti itu ya. Banyak aset sekolah yang harus dikembangkan di sekolah kita gitu ya. Ya kita mulai saja dari yang pertama, itu adalah modal manusia. Ya, sebetulnya saya sudah ngobrol tadi dengan Bapak Kepala juga terkait dengan aset sekolah ya, yang 7 ini. Nah itu dari mulai modal manusia, Bapak Ibu coba kira-kira apa saja yang ada di sekolah kita gitu. Selain kita sendiri itu apa? Siapa? Nah, siswa. Terus penjaga sekolah. Siapa lagi? TU ya. Terus siapa lagi? Komite sekolah. Terus pengawas ya. Nah, kepala sekolah tentunya. Kemudian orang tua ya. Nah itu apakah semua itu mendukung terhadap proses kemajuan siswa atau tidak gitu ya? Tentunya itu sangat mendukung gitu ya. Dari tadi siapa? Nah contohnya kalau di kita kan asetnya guru. Guru itu kan ya ada yang
ASN, ada yang non ASN, tetapi keduanya itu adalah sama, gitu ya. Sama dalam mencerdaskan anak bangsa, misalnya gitu. Nah itu jadi si guru itu adalah salah satu aset, gitu ya. Selain dari guru ada kepala sekolah, ada pengawas, gitu kan, ada komite, ada orang tua, dan tentunya adalah pelaku dari proses pembelajaran kita, yaitu adalah murid, gitu. Nah itu mungkin ya. Jadi kita tahu sekarang yang namanya aset manusia itu tentunya tidak hanya kita di sekolah, tetapi banyak hal. Makanya kalau saya ketika memberikan kata untuk orang di sekolah itu kadang saya suka katanya sivitas akademik, gitu ya. Sivitas akademik itu bukan hanya guru, kepala sekolah, tetapi yang terlibat di dalam pendidikan, gitu. Jadi itu. Yang kedua, mungkin kita identifikasi itu adalah terkait dengan modal sosial. Ya. Nah, modal sosial berarti hubungan antara sesama manusia tentunya ya. Jadi itu hubungan sosial. Nah, kira-kira apa saja Bapak Ibu yang sudah dilaksanakan atau misalkan yang akan dilakukan ke depannya untuk modal sosial itu bagaimana? Hubungan antara rekan kerja kita kan gimana? Gitu kan? Alhamdulillah ya. Kalau saya lihat kan hubungan antara rekan kerja di kita ini sangat baik, sangat solid, gitu kan? Terus apa lagi? Kegiatan MGMP itu cenderungnya ke ya ada bisa ke politik juga bisa itu. Jadi salah satu dengan komunitas gitu ya, dengan lembaga ya itu bisa. Tapi kalau hubungan antara misalkan dalam suatu komunitasnya antara satu dengan yang lainnya itu bisa sesuai sosial juga gitu ya. Karena hubungannya adalah manusia dengan manusia ya. Selain hubungan antara guru, apalagi? Kira-kira Bapak Ibu coba. Ya kita identifikasi aja. Kalau saya di sini sudah menuliskan kepengurusan komite sekolah yang baik menjadi daya dukung untuk menjalankan program sekolah. Kalau setuju ya kita dukung gitu kan. Kemudian hubungan sekolah dengan wali kelas, murid serta tokoh masyarakat juga baik, begitu pula dengan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan, yaitu puskesmas juga sangat peduli. Nah itu hubungan sosial. Jadi tidak hanya dengan guru, kemudian dengan guru dengan murid, tetapi kita hubungan sosialnya bisa dengan komite, ya, dengan pejabat misalkan desa. Nah itu RT RW itu adalah bagian dari sosial kita, ya. Karena tanpa itu jangan sampai seperti ini. Akhirnya hubungan sosial mah ada istilahnya humas, ya. Akhirnya ada humas, hubungan sosial mah akhirnya kupajajan mana misalkan, enggak gitu, ya. Walaupun pada intinya suatu lembaga sebetulnya inti dari sebelum ke misalkan kepala sekolah menyampaikan ada masalah sesuatu itu tidak langsung ke guru, tetapi bisa saja ke humas, atau ada masalah kemarin misalkan ada perkelahian siapa, pasti itu adalah yang ke depan itu adalah humas. Ya kalau saya ingat di SMA itu SMK itu pasti humas larinya. Nah kalau di kita kan, nah bebas. Yang penting ini ada yang menanggung jawabnya kan gitu. Tapi kalau di SMA SMK saya sudah lihat itu sudah seperti itu gayanya, kayak lembaga kepolisian. Ya apa-apa itu pasti dihumas. Gitu. Hubungan antara satu dengan yang lainnya atau ada masalah satu itu dihubungkan satu dengan yang lainnya itu adalah oleh humas. Nah kemudian Bapak Ibu, modal yang ketiga itu adalah politik
coba Bapak Ibu, hubungan antara politik itu yang seperti apa gitu. Ya biasanya bekerja sama, bukan berarti kita berpolitik terhadap partai gitu ya. Kita harus berpolitik, seorang harus berpolitik kepada partai. Enggak ya, itu nggak boleh gitu kan kalau dunia pendidikan gitu kan. Misalkan kampanye atau memasang baliho salah satu, bukan itu. Tapi kita bagaimana hubungan dengan lembaga-lembaga yang terkait di pemerintahan, itu politik. Kira-kira yang bisa kita hubungkan secara modal politik itu dengan siapa? Puskesmas. Ya, puskesmas gitu ya. RT, ya desa, perangkat desa, kecamatan. Kemudian apa lagi? Koramil, kepolisian, gitu ya. Nah, jadi terkait dengan politik, modal politik itu, jadi kita tidak hanya independen bahwa kita adalah sebuah lembaga pendidikan, tetapi kita punya modal politik. Anak-anak itu perlu bimbingan kenakalan remaja, kemudian narkoba misalnya, itu kan yang tahu undang-undang, yang tahu hukum itu kan pihak mereka ya, dan mereka ada dari kepolisian misalnya ataupun Koramil, TNI ya TNI. Nah itu adalah modal politik ya Bapak Ibu. Mohon dicatat Bu Fitri ya. Jadi itu untuk rangkuman ke depannya. Kemudian dari modal lingkungan Bapak Ibu. Nah, salah satu lagi adalah modal lingkungan. Apa saja sih yang ada di kita modal lingkungan itu? Kalau saya nyatanya satu, lingkungan itu adalah itu misalnya lingkungan yang asri. Di kita apakah lingkungannya asri atau bagaimana? Kemudian apa lagi? Tidak terlalu dekat dengan jalan utama. Nah, artinya apa itu? Lokasi sekolah itu strategis, ya. Kalau saya di sini lokasi sekolah mudah diakses, itu juga bisa. Kemudian anak-anak di sini kita belajar dengan tenang. Karena kenapa? Lokasi sekolah kita ini apa tadi Bu Bibi? Strategis. Jauh dari kebisikan jalan raya misalnya. Nah itu yang sepakat ya Bapak Ibu bahwa sekolah kita ini memang punya modal lingkungan atau alam yang begitu strategis ya. Apalagi kalau kita lihat kan tamannya luas, lapangannya luas. Lalu Bapak Ibu ketahui bahwa sekolah kita itu punya lahan 8.437 meter persegi. Nah bisa. Itu kontrakan payah kan biasa. Ya, nah itu adalah aset gitu kan. Ya aset juga kan payah di salah satu ruangan menjaga lingkungan kita baik siang ataupun malam, gitu ya. Nah itu modal lingkungan ataupun alam. Iya. Nah kita lanjut Bapak Ibu, bagaimana dengan modal agama dan budaya? Nah modal agama dan budaya yang sudah ada di kita itu seperti apa? Atau kira-kira nih yang mau disuguhkan programnya itu terkait dengan modal lingkungan yang mungkin bisa dilakukan di kita itu apa? Atau kalau misalkan sekarang coba
di kita itu kan banyak lah ya, mulai dari apa, siswa apa, kalau jam pelajaran pertama itu keagamaan tadarus ya, itu kita punya modal keagamaan itu ya, sehingga anak-anak kan tidak fokus terhadap pengetahuan umum saja gitu kan, tetapi pengetahuan agama pun itu kita punya gitu kan. Apalagi Bapak Ibu, istighosah ya, terus peringatan Maulid Nabi kayak Hari gitu. Besar Agama. nah itu kan kita punya seperti itu ya. Terus anak-anak kita sebagian besar kan sudah, Berapa? sebagian besar sudah bisa membaca Al-Quran. baca tulis Al-Quran kan gitu ya. Ya, jadi alhamdulillah di sekolah kita itu dari awal pun kita berkomitmen bahwa ya itu harus BTK itu harus wajib bisa gitu kan. Nah, itu komitmen gitu kan. Kemudian apalagi kira-kira yang sudah ada di kita, toleransi mungkin kerukunan antar umat beragama ya, ya. Tidak mengganggu teman yang beribadah. Nah, tidak mengganggu teman yang beribadah juga, seperti misalkan, oh ya itu sholat duhur ya. Nah, budaya sholat duhur berjamaah. Sholat duha. Ya, kemudian sholat duha. Nah, itu kan saya belum mencantumkan di sini. Serat. Ya, Bu Fitri dicatat saja. Siap. Api-api we. Ada di kayak di Wih, harus ke diedit. Wih, harus dah mati live, Bu. Family pe. Ya. Itu modal agama ya. Kemudian apalagi yang mau dihadapi oleh Pak Sulaiman dan Pak Dedi? Biasanya guru agama apa? Nah, pentas PAI. Gitu ya. Pentas PAI itu juga adalah salah satu. Ada nggak bagian dari siswa kita itu untuk ikut serta di dalam pentas PAI? Berarti di kita punya modal agama gitu. Punya modal agama. Tuh, Bapak Ibu ya. Terima kasih masukannya ya. Selain tadi saya lewat tadi ada sholat duha, istighosah gitu ya. Tuh. Kemudian dari segi modal finansial, apa yang kita miliki dari segi finansial? Tentunya sekolah itu pokoknya dari mana? Bos. Dari BOS ya, BOSP sekarang, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan ya. Selain itu apa Bapak Ibu? Punya koperasi sekolah. Nah, punya koperasi sekolah juga gitu ya. Punya koperasi sekolah. Dari kontrakan. Kontrakan. Ya, kontrakan juga ada, Bune. Terus apa lagi? Kalau itu kantin masuk nggak? Ya kantin belakang kan. Ya masuk nggak? Masuk. Oh masuk ya. Kalau saya ingatnya hanya koperasi saja. Kalau kantin? Kantin kan ada bayarannya tiap hari. Oh ada setoran ya. 10.000. Jadi sehingga menjadi sebuah aset kita, masuk pemasukan gitu ya. Jadi ya itu dari segi modal finansial ya atau biaya lah ya. Jadi sekolah tidak hanya mengandalkan khusus dari BOSP, tetapi ada biaya yang ternyata di sekolah kita itu. Selain itu ada lagi Bu Nek. Kalau dari program renang itu bisa ya? Pak Jajan bisa ya? Aset pribadi. Aset pribadi, nah, kalau renang mah itu aset pribadi guru olahraga gitu ya. Aset pribadi. Gitu ya. Nah itu berarti di kita. Nah nanti rekan-rekan itu bisa apa? Kita sekarang sudah punya
tanaman anggur misalkan. Ya, sampai sekarang anggurnya belum buah-buahan. Tapi mudah-mudahan nah itu bisa dijadikan sebuah aset Bapak Ibu. Ya. Jadi di kelompok saya ada di SLB itu Kurnia. Nah itu ada dia itu dari awal ya Bu Puspa, dari awal itu dia itu programnya itu ya, jadi memajukan jadi kebun anggur emang benar sukses kata mah. Nah ini Bu Yeninya, nah Bu Yeni benar Bu Yeni. Terus Bu Yeni ya Bu Yeni mau padahal Bu Silvina ternyata kayak itu Bu. Kayak Bu Silvina pikir lah gitu mendewakan harga. Ya, dan terakhir itu ayat modal fisik gitu ya. Modal fisik itu yang berkaitan dengan bangunan lah. Kira-kira seperti itu modal fisik. Ya, atau bisa digambarkan sebagai sarana dan prasarana. Kira-kira apa saja Bapak Ibu? Ya tentunya banyak ya. Di kita ini sarana dan prasarananya gimana? Sudah komplit atau belum? Apa yang belumnya? Gak apa-apa Bu. Belumnya apa kan nanti ada wakasek sarana prasarana kan? Nanti menjadi sebuah catatan untuk Bu Nunung. Nanti kan dibahas dalam program sekolah nanti di tahun ajaran. Bu Nunung, ini ada masukan dari guru Bu gitu ya. Kak tim nanti ketika rapat silakan ajukan. Kumaha lamun diayakan lain bahasa. Oh da ruanganana mah tos aya. Ya, kantun panginten alat naun perangkat komputerna aya. Ya, bisa dimanfaatkan yang sudah ada, tinggal yang lainnya misalkan headset atau apa. Itu bisa Bu dicatat Bu, diajukan. Ya, masalah disetujui atau tidaknya kan kebijakan kesepakatan bersama sebetulnya. Apa? Laptangan. Nah, kelengkapan UKS, sarananya ya kan belum. Ya, itu juga harus dicatat lagi Bu. Nanti Bu diajukan lagi, emutan lah ya, diperingatkan ke bagian anggaran pengelola keuangan. Nah, malah nana gitu. Oh, malah gitu. Nah, jadi tinggal ya gitu aja Ibu. Ya, jadi Ibu sebagai salah tinggal mengakomodir aja gitu. Ya tadi itu Bu, ketika ya itu kebijakan pimpinan juga gitu kan, karena melihat dari anggaran juga kan yang mana BOSP itu ya terbatas lah, ya terbatas walaupun kelihatannya agak besar tetapi kecukup deh misalkan seperti itu. Ya. Apalagi lab bahasa berarti yang belum, ya. Kemudian kalau lab komputer ada, kemudian ruang olahraga, gor yang belum ya, indoor berarti ya Pak Jan. Nah indoor belum ada. Kalau outdoor, ya segitu mah ada lah gitu ya, dengan lapangan yang luas. Gitu. Apalagi ya kita sambil mengidentifikasi di kita ini apa saja fisiknya. Ruang guru misalkan, ruang kepala, ruang wakasek, terus podium upacara, itu aset juga fisik gitu ya. Kemudian ruang kelas tentunya. Kemudian apa? Toilet atau WC, ya betul Bu ini. Apalagi perpustakaan, ya. Kantin sekolah, sambungan dari kelas-kelas menuju koridor. oh ya, nah itu benar dicatat.
dicatat. Sepados kehujanan, ya, itu dicatat. Ya, nah itu aset fisik ya. Kemudian apa lagi? Ya tentunya adalah isi dari apa? Dari ruangan atau gedung, lemari misalkan, mebeler gitulah namanya juga aja, mebeler, meja, kursi gitu kan. Kemudian komputer, kemudian apa lagi? Untuk di Torejehan. Waktu di Torejehan. Ya begitu. Nah itu adalah bagian dari aset yang termasuk ke dalam aset fisik atau sarana dan prasarana. Gitu ya. Jadi terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah mengidentifikasi ya. Nanti saya juga sudah mengidentifikasi, tetapi ada beberapa kekurangan juga. Makasih pada rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah ngasih masukan ya. Mudah-mudahan ini nanti menjadi masukannya itu disampaikan oleh bidang sarana dan terrealisasi gitu ya. Untuk tahun misalkan 2023 2024. Nah gitu Pak Jajang lamun teu karealisasi Pak Jajangnya, wayahna Pak Jajang terus diangkat di mana gitu. Teu kabagean, indorna teu kabagean misalkan gitu ya. Ya. Nah itu Bapak Ibu terkait dengan aset 7 aset sekolah. Terima kasih sekali atas bantuan Bapak Ibu terkait dengan identifikasi aset sekolah ya. Jadi selama ini saya juga tidak semua hafal aset sekolah yang dimiliki, termasuk Bapak Ibu juga kan ya ada tambahannya gitu. Ternyata ada ya aset kita ini, bahwa ada aset yang dimiliki oleh sekolah yang bisa digunakan atau dapat menopang terhadap kemajuan proses pembelajaran siswa misalkan seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya. Mungkin itu acara kita untuk hari ini terkait dengan identifikasi aset sekolah ya. Nanti hasilnya akan saya petakan dan saya akan sebarkan bahwa inilah 7 aset sekolah yang dimiliki oleh kita gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti pilih gini, takut salah. Apakah kita harus berkolaborasi dengan kepolisian? Takut misalkan takut salah. Itu enggak salah. Karena di sini sudah menjadi sebuah aset yang mana asetnya itu adalah aset politik tadi. Itu termasuk ya. Atau guru olahraga nih mau menggunakan lapangan sepak bola, itu juga adalah bagian dari aset politik. Bagaimana kita ke kepala desa untuk supaya bisa ikut andil menggunakan lapangan sepak bola misalkan. Anak-anak boleh gak misalkan? Kalau kata kepala desanya gak boleh, kumaha gitu kan? Nah berarti di sana kita perlu adanya aset politik, pendekatan dengan pemimpin pemerintahan, baik pemerintahan misalkan kecamatan, pedesaan gitu kan, itu harus dilaksanakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf waktunya diganggu ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang kita identifikasi tentang aset ini menjadi sebuah catatan bagi kita, pengetahuan bagi kita. Ternyata di sekolah ini ternyata tidak ada aset yang kosong dari 7 aset itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya tutup dengan doa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tenun.